Imam Amudi ketika ditanya, kenapa kamu bisa yakin kalau Allah itu ada? Ya jawabannya gampang, hadil makhlukat maujudah. Ini makhluk ini maujud semua. Bagaimana maujudat khalaqahal adam? Bagaimana sesuatu yang maujudat kemudian penciptanya adalah nihilisme, sesuatu yang tidak ada. Sehingga Jubair bin Mut'im ini pemikir Arab top. Ketika Nabi baca surat Tur, di antara ada ayat am khuliqu min ghairi syai'in, dia langsung Islam. Masa hadil maujudat khalaqahal adam? Masa yang maujud diciptakan yang tidak maujud? Itu tidak masuk akal. Kemudian ada sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah semuanya merugikan Islam. Sampai Sayyidina Umar protes, alasna bi Rasulillah, alasna alal haqqi wa hum alal batil. Umar itu protes karena di antara perjanjian Hudaybiyah itu kalau orang Islam masuk kafir dibiarkan, kalau orang kafir masuk Islam dikembalikan. Semuanya merugikan Islam, tapi Nabi mau saja. Nabi hanya minta satu hal, ketika sulhul Hudaybiyah nggak ada perang, orang boleh mendiskusikan Islam. Sama siapa teks yang dikatakan Imam Zuhri, fama futiha fil islami fathun kana a'zuma minhu innama kanal kital haisul takonnas falamma kanatil hudnah wa wadu'atil harbu auzaruha wa amana nas ba'du ba'du fatafawadu fil hadis wal munaza'ah falam yukallam ahadun bil islam yaqilu syai'an illa dakhulafi. Kalau bawaan orang perang itu inginnya menang, Abu Lahab, Abu Jahal kalau perang inginnya menang, sahabat sendiri perang inginnya menang, sehingga tidak ada diskusi sebetulnya Tuhan itu siapa, yang pantas jadi Tuhan itu siapa. Tapi ketika Nabi minta, oke, kita ada perang 10 tahun, oke, semua perjanjian saya rugi gak apa-apa, tapi orang boleh diskusi Islam. Akhirnya dibanding-bandingkan, Abu Jahal dan Muhammad itu bener di ya bener Muhammad, Abu Jahal biasa bodoh nih, Muhammad mulai cilik orang tahu bodoh nih, kita titip uang juga di Muhammad, berarti sudah gagal Abu Jahal jadi pemimpin, yang dipemimpinkan Muhammad. Mereka zaman itu masih jangkar, masih nama Muhammad. Terus berhala Namrud, Fir'aun, yang jadi Tuhan itu pantasnya siapa? Kalau yang dipromosikan Muhammad, yang jadi Tuhan ya yang khalaqas samawati wal ardh. Terus Nabi Muhammad juga menantang, ara'aitum ma tad'una min dunil aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Ada kualifikasi jadi Tuhan, syaratnya apa? Dia pencipta langit, pencipta bumi, dia pencipta air, dia ini itu. Abu Jahal enggak, berhala-berhala enggak, Lata Uzza enggak. Akhirnya semuanya masuk Islam gara-gara barokahnya apa? Diskusi. Makanya di Quran sering ada kul aro'aitum, dan Allah mempersilahkan di diskusi itu. Makanya kata Imam Zuhri, falam apa itu tadi, fatafawadu fil hadis wal munaza'ah, mereka debat terbuka. Nah sekarang itu orang harus ngaji seperti ini. Nah kalau iltidatan aklian tadi yang disebut kitab Fathul Bari, jenengan ngaji saya wajibul akli, setelah itu jenengan kecewa dengan saya, entah urusan politik, entah urusan ekonomi. Sampai tidak bisa membuang logika anda, itu tidak bisa. Sampai bisa nggak jadi orang komunis, ateisme, nihilisme, terus berpendapat gini, hadil maujudat sabaqohal adam wa kholaqohal adam, ini yang maujudat langit bumi penciptanya adalah ketiadaan. Fakih fayakunul adam yu'athir wa yakhluq, bagaimana sesuatu yang tidak ada kemudian bisa menciptakan. Jadi akhirnya paham nihilisme inilah barokahnya ya kayak Indonesia itu. Kadang di tonggo kiai ini wis kereng rapati sosial, ya tetap Islam. Mereka iso kecewa kiai tapi wong ora iso kecewa mbek napa? Islam. Beda pilpres, beda pilgub, dia tetap Islam. Bahkan orang nyun sewu yang masih suka mabuk, suka main perempuan, itu tidak pindah agama, yang nyun sewu yang tidak melarang itu tetap Islam. Karena logika yang dibangun Islam itu logika sing ma'ruf, logika sing makul, sehingga apapun kecewanya orang Islam. Nah ini pesannya Imam Ibnu Hajar al Asqalani yang nyarai Bukhari, orang Islam itu harus didorong berlatih terus dengan kekuatan iltidatan nopo aklian. Dia punya kenyamanan berpikir, karena agama ini likaumi ya'qilun likaumi yatafakkar. Makanya dulu Nabi itu urusan sosial pun tuh Nabi kalau ngendikan itu mesti di logika. Misalnya begini, ini yang urusan tauhid sudah sering saya jelaskan. Sebelum urusan sosial saya cerita Imam Tauhid. Saya berkali-kali cerita Imam Amudi itu keramatnya itu karena guru matematika. Saya berkali-kali cerita. Terus kata Allah, silahkan ngajar malaikat saya tentang matematika. Itu malaikat diajarkan. Kenapa saya percaya Allah itu wajibul wujud? Beliau nulis angka 2, 3 sampai 1 miliar itu nisbatnya ke angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu dinisbatkan ke angka 1, yang 1 itu dasar, yang lainnya itu farbun.
angka 1 miliar ya dimulai dari 1, 2, 3 dari 1. Berarti al aslu adalah Allahus somad qul huwallahu ahad. Gambar kayak apa ruwetnya juga dimulai dari 1 titik. Nah titik ini nuqtatul wujud, maka sirnya bismillah dimulai dari 1 titik. Nah kalau umat ini dilatih begitu, itu mbok kecewa kayak apa tetap Islam. Tapi kalau dilatih penak jadi kiai, sering diundang wali kota disangoni, ono kiai sira disangoni terus rapati Islam. Enak jadi kiai top, sering diundang ning ndi dihormati, kok serapati jadi top itu rapati bangga be Islam. Tapi kalau dilatih iltiza dan akliyah, apapun kondisinya mereka akan nikmati ilmunya sendiri, nikmati akalnya apa? Sendiri. Ada beberapa kasus sosial yang gagal, tapi Nabi bisa mendidik dengan teori iltiza dan akliyah. Ada istaka rojulun, syaka rojulun la Rasulillah, bapak saya itu nakal sekali ya Rasulullah, sayyul khuluq. Terus bapaknya datang pakai yattaqi walal asoh. Terus Nabi tanya, itu bapak kamu ya? Terus bapaknya, ini orang ini mengadukan kamu itu sayyul khuluq sama anak kamu. Terus kata bapaknya, innahu kana faqiran, innahu kana dhaifan wa ana qawiyyun wa faqiran wa ana ghaniyun walam amna'hu syai'an min mali wal yauma ana faqir wa huwa ghaniyun wa ana dhaif wa huwa qawiyyun wa yabkhalu alayya bimali. Niki tiyang anak kula niki riyen ketika kecil kula sugih dekne lemah, kula mampu dia lemah, tak urusi. Saniki kula lemah dekne kuat boten ngurusi kula. Terus Nabi ngendikan masame abi adamin madarin wala hajarin illa baka. Semua makhluk itu menangis karena keluhan bapak kamu itu. Terus Nabi ngendikan anta wa maluka li abika. Kamu dan hasil jerih kamu itu juga aset bapak kamu, sehingga jadi hukum fikih. Kalau al-qatil itu walid tidak bisa dikisos. Bahkan hibatul walid waladi boleh dirujuk. Pokoknya selalu orang tua punya hukum apa? Khusus. Ada kejadian lagi, imro'atun melapor ke Nabi. Dilaporkan kalau dia sayyi'atul khuluq. Ibu saya itu sayyi'atul khuluq gini-gini ya Rasulullah. Jawabnya Nabi unik. 5 dalam takun kadzalik khina hamalat katis atasyurin. Kenapa kamu tidak ngomel-ngomel seperti ini ketika dia masih baik, yaitu yang mengandung kamu 9 bulan. Tapi innaha sayyi'atul khuluq. 5 dalam takun kadzalik khina ardu'atka haulaini kamilan. Terus tapi innaha sayyi'atul khuluq. 5 dalam takun kadzalik khina sahirat lailaha khina sahirat laka lailaha wa khina asma'at laka naharuha. Kenapa kamu tidak ngomong seperti itu ketika kamu masih butuh susunya, butuh binaannya? Sekarang kamu kuat baru ngomong gitu. Terus kata pemuda tadi, laqad jazaituha ya Rasul, saya sudah membalas itu. Apa balasan kamu? Laqad hajat tuha ala unuki, dia pernah haji tak gendong. Tapi Nabi ngendikan fawwah ma jazaitaha, kamu tetap tidak bisa balas jasa ibu kamu. Jadi orang ketika ingat sisi sayyi'atul khuluq ibunya ketika sepuh, Nabi mengeset ulang. Apa seperti itu? 5 dalam takun kadzalik. Kenapa ibu kamu tidak sayyi'atul khuluq ketika hamalat katis atasyurin? Kenapa saat itu kamu tidak digugurkan, dibuang ke kali daripada dia anak akhirnya gak ngaku jasanya orang tua? 5 dalam takun kadzalik khina ardu'atka haulaini kamilan. 5 dalam takun kadzalik khina tadi sahirat laka lailaha wa asma'at laka naharuha. Itu Nabi. Jadi saya ini termasuk kiai lah yang ingin semuanya kita baik itu karena ada kemampuan iltiza dan akliyah, supaya agama ini di kaum yakilun, di kaum yatafakar. Kalau agama ini dijual dengan isu-isu sosial, itu bahayanya itu orang-orang kecewa. Loh, saya itu akrab sama Gus Bul, belum pernah main ke wali kota, bukan soal zuhud. Nak disangoni, terus suatu saat disangoni sedarani medit, terus kurang suguhannya tersinggung, terus ribet-ribet. Pokoknya agama kalau dijual sosial itu ribet, karena tuntutannya itu mukafaah. Makanya Nabi itu dulu pinter sekali kalau misalnya masalah zina. Ada pemuda itu hipersek, nggak bisa Islam, karena kalau Islam itu melarang zina. Akhirnya geger, istadzana fi zina. Saya mau masuk Islam tapi boleh zina. Geger kan sahabat menghalau supaya gak sowan Nabi. Ketika geger-geger Nabi tahu itu ada apa? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yastazinu fi zina, dia harus boleh zina. Kata Nabi, mah suruh sini. Betul kamu pemuda yang mau masuk Islam kalau tetap boleh zina? Ya Rasulullah, saya ini dipersek, saya ini. Kata Nabi ngendikan pertama itu atuhibbuhu li ummik, kamu suka anak ibu kamu jadi demenan orang? Ya tidak suka ya Rasulullah.